Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Tati di sini. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Dengan selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, jaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Dan ketiga, mencuci tangan. Sebelum video pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kali ini, kita belajar tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita dalam pelajaran Bahasa Indonesia Subtema 1 dan 2. Teks yaitu tulisan atau bacaan. Teks terbagi menjadi 2. Yang pertama fiksi dan yang kedua non-fiksi. Fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan khayalan atau karangan penulis. Contohnya novel, fabel, dongeng, mitos, cerpen, puisi, dan drama. Non-fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta. Contohnya skripsi, karya ilmiah, biografi, tesis, dan sebagainya. Teks disusun menggunakan urutan cerita atau alur tertentu. Bagian-bagian alur yang pertama awal, berupa pengenalan tokoh, tempat situasi, waktu, dan sebagainya. Kedua, bagian tengah, munculnya masalah hingga klimaks atau puncak masalah. Yang ketiga, bagian akhir, berisi solusi atau penyelesaian masalah. Jenis alur terbagi 2, yaitu yang pertama alur maju, yaitu teks yang bersusun mulai dari awal, tengah, akhir. Yang kedua alur mundur, yaitu teks yang bersusun mulai dari akhir, tengah, awal. Pada contoh alur maju teks non-fiksi dengan judul pengedar uang pas. Berikut jawaban contoh dari alur maju teks non-fiksi dengan judul pengedar uang palsu. Pada paragraf pertama, yaitu di bagian awal, karena bagian awal tersebut terdapat pengenalan tempat, tokoh, dan waktu. Pada paragraf kedua, yaitu di bagian tengah, karena terdapat pembahasan masalah. Pada paragraf ketiga, yaitu bagian akhir, karena terdapat penyelesaian masalah. Berikut contoh alur mundur dari teks non-fiksi dengan judul Warga Waborobo kekurangan air bersih. Silahkan dibaca teks di samping ini dan di stop videonya. Jawaban dari contoh alur mundur teks non-fiksi tentang warga Waborobo kekurangan air bersih adalah pada paragraf pertama terdapat di bagian akhir karena terdapat penyelesaian masalah. Pada paragraf kedua yaitu bagian tengah karena berisi masalah. Pada paragraf ketiga yaitu bagian awal karena berisi pengenalan tempat dan tokoh. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam non-fiksi, berikut cara-caranya. 1. Baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Kedua, tentukan gagasan pokok atau kalimat utama pada setiap paragraf.
Ketiga, tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Keempat, kata kunci paragraf adalah kata-kata penting yang terdapat pada suatu paragraf. Agar kamu tidak lupa mencatatnya dalam bentuk peta konsep atau diagram alir. Tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang. Diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurut. Peristiwa dalam non-fiksi, simaklah teks berikut dengan judul Siklus Air dan di stop videonya. Berikut contoh menuliskan peristiwa penting pada teks dalam bentuk diagram alir. Tahapan siklus air. Yang pertama, evaporasi, yaitu penguapan air dari permukaan bumi. Yang kedua, kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air. Yang ketiga, presipitasi, yaitu proses jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Pembahasan terakhir, marilah anak-anak kita mengulang kembali fungsi dari kata tanya. Kata tanya yang pertama, apa? Fungsi kata tanya menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Kedua, di mana? Menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. Yang ketiga, kapan? Menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa seperti jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam teks. Yang keempat, siapa? Menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Yang kelima, mengapa? Menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. Keenam, bagaimana? Menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal dalam teks. Yang ketujuh, berapa? Menanyakan banyak, jumlah, atau satuan dan berupa angka. Terima kasih anak-anak untuk mengikuti video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.